Halo semuanya, selamat datang kembali di channelnya Cerita Nata. Dan di video kali ini aku mau berbagi informasi atau membagi tips-tips buat kalian mengenai keahlian khusus yang harus kalian punya kalau kalian mau kuliah di Jerman atau sebelum tiba di Jerman. Penasaran apa aja? Mari kita mulai. Mulai dari tips yang pertama atau poin yang pertama adalah belajar masak. Nah iya nih, belajar masak itu sangatlah penting karena masak itu kan kayak kayak keseharian kita sehari-hari gitu kan. Ada baiknya kalau kalian belajar masak dari Indo dulu sebelum kalian nyampe di Jerman. Jangan kayak aku, begitu nyampe Jerman baru belajar masak nasi pakai rice cooker. Aku di Indo nggak pernah bikin nasi pakai rice cooker. Tepatnya aku nggak pernah bikin nasi sih. Oke, well it's my bad. Ya, jadi akhirnya tuh aku di Jerman selama tahun-tahun pertama aku tuh kayak sering banget makan di luar dan masak di rumah tuh baru kayak jarang banget, dan hal-hal maksudnya makanan yang simpel banget gitu. Jadi makanya buat kalian aku saranin untuk belajar masak, at least kalau kayak di The Sims kalian tuh harus punya level cooking level 3 atau 4 dulu, jadi biar aman. Oke, jadi kita lanjut ke poin nomor 2, yaitu time management. Nah, poin ini tuh penting banget buat kalian yang mau kuliah sambil bekerja atau even kayak kalian kuliah pun itu juga penting banget. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian kuliah ke Jerman, itu tuh apalagi buat teman-teman yang gak ada saudara atau keluarga di sini, gak akan ada orang yang ngingetin kalian untuk bangun pagi, untuk datang kuliah jam segini gitu. Kayak kalian tuh benar harus ngurus atau ngatur jadwal kalian sendiri gitu. Apalagi buat temen-temen yang mau kuliah sambil bekerja, ini tuh nggak gampang. Sebenarnya ini bukan hal yang gampang. Jadi ya kalian harus pintar-pintar ngurus sendiri deh. Karena kayak schedule jadwal kerja kita aja juga kita yang harus ngasih ke manajer kita gitu, tiap minggunya atau bahkan tiap bulannya. Jadi kayak kita tuh udah ngasih jadwal dulu ke manajer, oke, bulan depan gue kerja hari ini gitu. Nah, makanya kalian harus bisa mengatur time management kalian dengan baik. Biasakan dulu dari Indo, dari sekarang gitu, kalian bikin kayak time plan sendiri, apa aja yang harus kalian lakukan hari ini atau minggu kedepannya, supaya kalian terbiasa dan gak terlalu kaget banget begitu nyampe di Jerman. Poin nomor 3, ini tuh penting banget buat kita orang Asia yang kayak kadang kalau di Indonesia tuh banyak banget orang yang kayak aduh nggak enak gitu. Kita harus belajar untuk berkata tidak. Well, bukan tidak dalam arti gue nggak mau ke Jerman atau gue nggak mau kuliah hari ini, tapi dalam artian kalau misalkan contohnya ya, misalkan kalian part time, terus bos kalian tuh nanya ke kalian, kamu bisa nggak besok gantiin si A jadwal pagi jam segini gitu, karena dikarenakan si A ini misalkan lagi sakit atau dia juga berhalangan untuk kerja di shift itu. Nah, kalau kamu nggak belajar untuk berkata tidak atau mengiyakan si bos, maka besokannya kalian akan ditanyain hal yang sama terus. Kalau misalkan ada teman kalian yang nggak bisa datang gitu, kalian bakal jadi kayak orang pertama yang bakal ditanyain. Sedangkan kalau kalian berkata tidak, oh gue nggak bisa nih bos, besok gue udah kuliah pagi. Nah, mungkin bos kalian akan menganggap kalian orang yang fleksibel, tapi satu sisi juga mereka bakalan mikir, oh berarti lu kuliahnya serius gitu. Mereka bakal ngargain jawaban lu untuk berkata tidak gitu. Jadi menurut aku, belajar untuk berkata tidak itu penting. Apalagi kalau di Jerman, orang di Jerman tuh semuanya belak-belakan dan mereka tuh to the point aja gitu. Jadi gak usah deh buat kalian yang mikir kayak, aduh gue gak enak ya kalau nolak. Biasakan untuk belajar berkata tidak. Oke, terus poin nomor 4, itu adalah belajar untuk on time. Nah, jadi kebiasaan banget juga orang-orang Indonesia yang suka ngaret. Dan biasanya kalau kita ngaret janjian ketemu jam 3, baru ketemu jam 5. Biasanya kita cuma sorry ya gue telat. Terus teman-teman kalian yang juga udah terbiasa sama sifat kalian yang suka ngaret, paling juga cuma cincai-cincai aja kayak ya udahlah gitu. Kalau di Jerman kalian nggak bisa kayak gitu. Misalkan ya, kalian ada kerja kelompok sama teman-teman yang mayoritas orang-orang Jerman gitu. Jadi misalkan kalau kalian telat gitu, kayak mereka tuh bakal mungkin ya emang ada beberapa orang tuh yang kayak sinis gitu loh, ngeliat lo telat padahal janjian jam berapa. Dan atau juga kalian bisa aja misinformation, dimana mereka tuh nggak akan ulang informasi yang mereka udah bahas setengah jam sebelumnya ke kalian, kecuali kalau kalian punya teman dalam, sekalian bisa nanya sama dia tadi ngebahas apa. Cuman at least tuh di sini mereka tuh benar-benar ngargain yang namanya Pünktlichkeit atau on time, dimana ya orang Jerman tuh sangat gimana ya, pokoknya mereka tuh ini banget deh. Pokoknya mereka tuh benar-benar kayak lu harus on time kalau udah dijanji gitu, karena buat mereka waktu itu penting.
Contoh selanjutnya, misalkan kalian punya appointment di dokter, terus kalian telat 10-15 menit dan kalian bakal di skip gitu aja. Mereka anggapnya kalian nggak datang. Nah, makanya buat teman-teman yang mau ke Jerman, kalian harus belajar on time dari sekarang, berusaha untuk tepat waktu, karena waktu itu benar-benar penting, mungkin bukan buat kalian, tapi buat orang-orang lain yang punya janji sama kalian. Oke, selanjutnya kita move ke nomor 5 atau yang poin nomor 5 itu adalah olahraga. Jadi menurut aku tuh olahraga ini penting banget dipersiapkan atau udah dilatih dari kalian sebelum kalian sampai Jerman. Karena contohnya nih, aku tinggal di Jakarta, aku even kayak supermarket deket rumah pun gitu prefer buat naik mobil atau kalau nggak naik motor. Jadi kayak kita tuh bener-bener kayak nggak pernah jalan kaki gitu loh di Indo, karena kita mikirnya polusi udaranya parah banget. Jadi kayak kita prefer buat naik suatu kendaraan dari poin A ke poin B. Bahkan kayak kalian, misalkan kalian ke mall, dari rumah naik mobil, begitu nyampe mall juga cari parkirnya yang paling deket sama pintu kan jalannya cuma dikit. Nah, kalau di Jerman kalian mau kemana-mana, kalian tuh harus jalan. Kalian jalan dari rumah ke halte bus, atau dari halte bus nanti pulang ke rumah lagi. Kalian ke supermarket juga harus jalan. Dan yang paling parahnya lagi, kalau kalian telat bangun, ya kalian harus ngejar itu bus. Oke guys, jadi segitu dulu poin-poin yang menurut aku penting atau yang at least kalian harus siapin lah dari sekarang kalau kalian emang mau ke Jerman. Segitu aja dulu videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nonton video lainnya.